Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Suhada dari kelas IF20A. Akan menjelaskan tentang dekomposisi fungsional. Apa itu dekomposisi fungsional? Dekomposisi fungsional adalah istilah yang digunakan para insinyur untuk menggambarkan serangkaian langkah yang mereka uraikan, fungsi keseluruhan perangkat, sistem, atau proses menjadi yang lebih bagian paling kecil. Ini biasanya dicapai melalui analisis dan tim yang bijaksana, diskusi informasi, proyek, dan hasilnya adalah bagian yang menggambarkan masalah dan atau solusi secara lebih rinci. Sebagai seorang insinyur pemula, mungkin ada istilah yang mungkin tidak asing. Berikut adalah beberapa istilah dan definisi mereka yang berlaku untuk proses dekomposisi fungsional. Yang pertama ada fungsi. Fungsi hanya tugas yang dilakukan oleh perangkat, sistem, atau proses. Dekomposisi adalah proses penguraian. Dalam pelajaran ini kita akan menurunkan fungsi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Adapun fungsi umum adalah fungsi yang membutuhkan fungsi lain untuk bekerja. Fungsi umum juga dapat menjadi subfungsi karena keduanya dapat bergantung pada yang lainnya. Subfungsi tersebut adalah fungsi yang harus bekerja agar fungsi yang lebih umum dapat terjadi. Adapun dekomposisi fungsional. Dekomposisi fungsional adalah istilah yang dilakukan para insinyur untuk menggambarkan serangkaian langkah di mana mereka mencegah fungsi keseluruhan perangkat, sistem, atau proses menjadi bagian yang lebih kecil. Diagram komposisi fungsional. Nah, diagram dekomposisi fungsional adalah gambar yang dibuat oleh para insinyur untuk membantu mereka memahami bagaimana semua tugas umum dan subtugas dalam desain cocok bersama. Mereka menggunakan diagram pohon untuk menunjukkan seberapa besar hal-hal dapat telah menjadi hal-hal yang lebih kecil. Halo, saya Priyatna. Di sini saya akan menjelaskan tentang data flow diagram. Data flow diagram atau DVD adalah penggambaran sistem sebagai jaringan kerja antara fungsi yang berhubungan satu dengan lainnya dengan aliran flow dan penyimpanan data. DVD memberikan tampilan secara visual tentang aliran data dan informasi tentang suatu sistem, di mana menggambarkan siapa saja terlibat pada sistem tersebut dari awal sampai akhir. Menurut Wikipedia, DVD atau diagram aliran data adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem informasi di mana menyediakan informasi mengenai input dan output dari setiap entitas dan proses itu sendiri. DVD pertama kali digunakan dan dipopulerkan oleh Larry Constantine dan Eddie Jordan dalam struktur analisis dan desain teknik. Simbol atau notasi DVD sendiri memiliki acuan pada teori grafik yang awalnya digunakan untuk penelitian operasional dalam pemodelan alur kerja suatu organisasi. Adapun jenis-jenis data flow diagram atau DVD. Berikut ini adalah beberapa jenis dari data flow diagram yang masing-masing memiliki perbedaan namun saling terhubung. Jenis DVD terdiri dari 3 macam berdasarkan tingkat levelnya, yaitu DVD level 0 atau konteks diagram, ada DVD level 1 dan DVD level 2. DVD level 0 konteks diagram. DVD level 0 atau lebih sering disebut dengan diagram konteks adalah suatu diagram yang terdiri dari sebuah metode yang dapat menjelaskan lingkup sistem secara umum. Konteks diagram merupakan bagian dari data flow yang digunakan untuk menetapkan konteks
serta batas-batasan sistem dalam sebuah pemodelan. Selain itu, konteks diagram juga berhubungan dengan entitas-entitas di luar sistem itu sendiri, seperti kelompok, organisasi, penyimpanan eksternal data lainnya. Diagram level 0 ini menjadi penentu utama dalam sebuah sistem yang dimodelkan dalam DVD. Namun untuk membangun suatu sistem DVD masih dibutuhkan dua level lanjutan, yaitu level 1 yang bertujuan memecah masalah menjadi lebih kecil serta level 2 bertujuan untuk membuat rincian dari sistem yang akan dibuat. DVD level 1. DVD level 1 adalah diagram lanjutan dari konteks diagram atau DVD level 0, di mana proses yang di dalam sistem lebih rinci dan lengkap karena proses utama yang dipecah menjadi beberapa sub proses dengan fungsi masing-masing. Konteks diagram hanya menggambarkan sistem secara umum, serta hanya menjelaskan aliran data dari input sampai output. Namun DVD level 1 menggambarkan aliran data yang lebih kompleks pada setiap prosesnya, yang kemudian terbentuklah data store dan aliran data. Aliran data adalah perpindahan data yang dilakukan dari satu titik menuju titik yang lainnya. Selain itu, DVD level 1 ini menggambarkan sistem secara sebagian atau seluruhnya secara mendetail. DVD level 2. Jenis level DVD yang terakhir adalah DVD level 2, yaitu diagram aliran data yang merupakan rincian dari DVD level 1 yang bertugas untuk menguraikan apa saja proses-proses yang ada di dalam lingkup sistem. Setiap bubble proses DVD level 1 dapat dimodelkan secara lebih terperinci menjadi DVD lagi. Bahkan apabila diperlukan, setiap bubble proses DVD level 2 dapat diperinci juga menjadi level 3. Begitu juga seharusnya. Perincian DVD dapat berhenti sampai proses ada bersifat atomik atau sudah cukup mendetail dan sudah tidak dapat dipecah lagi. Bentuk data flow diagram atau DVD berikut ini adalah beberapa bentuk data flow diagram yang digunakan untuk menggambarkan sistem, yaitu diagram alur data fisik (DADF) dan diagram alur data logika (DADL). DADF lebih menekankan pada bagian proses dari sistem diterapkan, sedangkan DADL lebih menekankan pada proses-proses apa yang terdapat di sistem. Diagram alur data fisik. Diagram alur data fisik adalah diagram yang lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang ada atau sistem yang lama. Penekanan dari DADF adalah bagaimana proses-proses dari sistem diterapkan dengan cara apa, oleh siapa, dan di mana, termasuk proses-proses manual. Diagram alur data logika. Diagram alur data logika ADL adalah diagram yang lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang akan diusulkan atau sistem baru. Untuk sistem komputerisasi, penggambaran DADL hanya menunjukkan kebutuhan proses dari sistem yang diusulkan secara logika. Biasanya proses-proses yang digambarkan hanya merupakan proses-proses secara komputer saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Abdul Ghani dari kelas IF 20A. Saya di sini akan menjelaskan dari materi ketiga, yaitu Object Oriented Programming. Apa itu Object Oriented Programming atau yang biasa disebut OOP? Jadi dalam bahasa Indonesia itu OOP diartikan sebagai pemrograman berarah atau berorientasi objek. Apa itu objek? Sesuatu yang dapat memodelkan atau menyederhanakan permasalahan yang terjadi dalam dunia nyata. Jadi dalam dunia pemrograman itu, objek adalah sesuatu paket yang merupakan kumpulan data dan perilaku. Jadi selanjutnya, apa itu konsep dasarnya OOP? Yang pertama itu ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi. Jadi abstraksi itu adalah ciri yang paling mendasar dari OOP tersebut. Suatu proses penyembunyian kerumitan atau pengabstrakan yang terjadi dalam suatu objek, sehingga pengguna objek tidak perlu untuk mengetahui secara detail proses yang dilakukan.
Yang kedua itu ada pembungkusan atau encapsulation. Ciri kedua dari OOP adalah adanya pembungkusan. Artinya, data-data dan metode yang akan dibungkus menjadi paket objek yang merupakan satu kesatuan sehingga dapat bekerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu. Yang ketiga itu ada pewarisan atau inheritance. Suatu objek dapat diturunkan menjadi objek baru lainnya, sehingga objek baru tersebut akan mewarisi sifat dari objek induknya. Objek induk disebut base class atau ancestor class. Objek turunannya disebut derived class atau descendant class. Yang keempat, ada kegiatan mengungkap beberapa hal yang berbeda melalui satu cara yang sama. Misalkan, terdapat sebuah objek manusia yang diturunkan menjadi dua buah objek yang baru, yaitu tentara dan mahasiswa. Sekian penjelasan materi singkat tentang OOP dari saya, Nugraha Abdul Ghani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.